Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Lilir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kami akan menerangkan tentang kejadian para malaikat Allah yang mempunyai tugas terpenting di antara para malaikat Allah. Dari beberapa malaikat yang mempunyai peran penting terhadap tugas-tugasnya, yang pertama merupakan malaikat yang sangat berperan, yaitu malaikat Israfil. Allah Subhanahu wa taala memberi tugas kepada para malaikat mengurus urusan-urusan makhluk dan mengatur alam raya seluruhnya. Malaikat Jibril diberi tugas menyampaikan wahyu dan urusan kerasulan. Sedangkan malaikat Mikail diberikan tugas mengurus hujan dan rezeki. Malaikat Israel diberi tugas mencabut nyawa, dan malaikat Israfil diberi tugas meniup trompet atau sangkakala di hari kiamat. Malaikat Israfil, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya malaikat Israfil memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kekuatan seperti kekuatan 7 langit, seperti kekuatan 7 lapis bumi, kekuatan seperti kekuatan angin, kekuatan gunung, seluruh kekuatan manusia dan jin, serta kekuatan binatang-binatang buas. Semuanya permohonan malaikat Israfil dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Israfil itu penuh dengan rambut, mulai dari telapak kaki sampai ujung kepala, dan memiliki beberapa mulut serta lisan yang ditutupi dengan tabir. Dia selalu membaca tasbih dengan tiap-tiap lisan dengan 1000 bahasa. Allah Subhanahu wa taala menciptakan 1000 malaikat dari malaikat Israfil yang semuanya selalu membaca tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pada hari kiamat nanti. Mereka itu adalah malaikat muqarrabin, artinya malaikat yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Malaikat pembawa arsy dan menjadi juru pencatat. Bentuk dan rupa mereka seperti bentuk dan rupa malaikat Israfil. Malaikat Israfil setiap hari melihat neraka jahanam sebanyak 3 kali. Dia menangis dan beribadah hingga menjadi kurus. Andai kata Allah Subhanahu wa taala tidak membendung air mata malaikat Israfil, maka bumi ini pasti akan dipenuhi air matanya dan menjadi banjir seperti ketika masa Nabi Nuh alaihissalam. Malaikat Israfil ini sangat besar sekali. Karena besarnya, andai kata seluruh air dan sungai di dunia ini disiramkan ke atas kepalanya, maka tidak ada setetes air pun yang jatuh ke bumi. Subhanallah.
Itu tadilah ciri-ciri daripada malaikat Israfil. Sedangkan malaikat Mikail diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala 500 tahun setelah malaikat Israfil. Tubuhnya dipenuhi rambut yang terbuat dari za'faron, mulai dari kepala hingga telapak kakinya. Sayap-sayapnya terbuat dari permata zamrud yang berwarna hijau. Tiap rambut malaikat Mikail terdapat 1 juta wajah, dan setiap wajah memiliki 1 juta mata dan 1 juta lisan, yang seluruhnya berbicara dengan 1000 bahasa. Tiap-tiap mata malaikat Mikail itu selalu menangis karena kasihan kepada orang-orang mukmin yang melakukan dosa, dan tiap-tiap lisannya memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang mukmin yang melakukan dosa itu. Setiap mata malaikat Mikail itu meneteskan 70.000 tetesan air mata, dan setiap tetesan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat yang bentuk dan rupanya seperti malaikat Mikail, yang seluruhnya membaca tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pada hari kiamat kelak. Nama mereka itu adalah malaikat Karibiun. Malaikat-malaikat Karibiun adalah pembantu malaikat Mikail. Mereka bertugas mengurus hujan, rezeki, tumbuh-tumbuhan, dan buah-buahan, semua yang ada di laut, semua buah-buahan yang ada di atas pohon, dan tanaman-tanaman yang ada di atas bumi pasti dijaga oleh seorang malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tugas dan ciri-ciri malaikat Mikail. Sedangkan malaikat Jibril diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala 500 tahun setelah malaikat Mikail. Dia memiliki 1.600 sayap, mulai dari kepala hingga telapak dipenuhi dengan rambut yang terbuat dari za'faron. Matahari itu berada di antara kedua matanya. Tiap-tiap rambut terdapat benda gemerlap seperti bulan dan bintang-bintang. Tiap hari dia masuk ke lautan cahaya sebanyak 370 kali. Apabila dia keluar dari lautan cahaya, maka ada 100 tetesan yang jatuh dari tiap-tiap sayapnya, dan setiap tetesan tersebut dijadikan seorang malaikat dari Allah Subhanahu wa taala, yang bentuk dan rupanya seperti malaikat Jibril. Semua malaikat itu membaca tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pada hari kiamat. Maka dari itu mereka disebut malaikat ruhaniyun. Sedangkan malaikat maut atau disebut malaikat Israel, bentuk dan rupa malaikat maut itu seperti malaikat Israfil, baik wajah, lisan, sayap, besar maupun kekuatannya tidak kurang dari tidak lebih. Dan bab berikutnya akan diruraikan secara panjang lebar tentang malaikat maut ini. Sedangkan malaikat Israel atau disebut malaikat
pencabut nyawa. Malaikat Israel tersebut dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan malaikat maut, maka dia disembunyikan hingga tidak ada satupun makhluk yang melihatnya dengan ditutupi sejuta hijab. Malaikat maut itu lebih besar daripada langit dan bumi. Andai kata seluruh air laut dan sungai yang ada di bumi ini disiramkan di atas kepalanya malaikat Israel, maka tidak ada satupun air yang menetes ke bumi. Dunia mulai ujung timur hingga ujung barat dalam pandangannya hanyalah seperti meja makan yang berisi hidangan yang diletakkan di hadapan seseorang untuk disantap. Orang itu tentu memakannya dengan gampang dan sesukanya. Begitu pula malaikat maut membolak-balikkan dunia ini sebagaimana manusia membolak-balik tangannya. Malaikat maut diikat dengan 70.000 rantai, yang tiap-tiap rantai itu sepanjang perjalanan 1000 tahun. Tidak ada malaikat yang mendekatinya, tidak ada yang mengetahui tempatnya, dan tidak ada yang mendengar suaranya, dan tidak ada yang mengetahui kondisinya. Malaikat Israel. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan mati dan dikuasakan kepada malaikat maut, maka malaikat maut itu berkata, "Berhentilah dan lihatlah maut ini." Para malaikat lalu berhenti seluruhnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada maut, "Terbanglah kamu mengitari para malaikat, bentangkanlah semua sayapmu, dan bukalah kedua matamu." Ketika maut itu terbang, para malaikat semua melihatnya, dan mereka semua pingsan selama 1000 tahun. Akan tetapi ketika sadar, mereka berkata, "Tuhan kami, Engkau telah menciptakan makhluk sebesar ini." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawabnya, "Akulah yang menciptakan makhluk sebesar ini, dan aku lebih besar daripadanya. Semua makhluk pasti akan merasakan mati." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Israel, tangkaplah maut itu. Aku memberi kekuasaan mengurus maut kepadamu." Lalu malaikat Israel berkata, "Dengan kekuasaan apa yang aku menangkap maut itu? Karena ia lebih besar dari saya." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kekuasaan kepada malaikat Israel. Dia lalu menangkap maut itu dan memegangnya dalam genggamannya. Maut itu berkata, "Wahai Tuhanku, izinkanlah aku menyampaikan pengumuman di langit sekali saja." Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberi izin kepadanya. Lalu maut berteriak dengan keras seraya berkata, "Aku adalah maut yang memisahkan antara semua kekasih. Aku adalah maut yang memisahkan antara suami dan istri. Aku adalah maut yang memisahkan antara anak dan ibu. Aku adalah maut yang memisahkan saudara dan saudaranya. Aku adalah maut yang memisahkan rumah-rumah dan istana-istananya.
Aku adalah maut yang meramaikan kuburan. Aku adalah maut yang memburu kamu dan mendatangi kamu, sekalipun kamu bersembunyi di tempat terkunci. Tidak ada makhluk satupun yang lolos dariku. Semua pasti akan merasakanku. Al-maut. Sesungguhnya orang kafir, orang munafik, dan orang yang celaka ketika didatangi maut, di samping kirinya terdapat malaikat azab atau juru siksa yang berwajah hitam, bermata kelabu, dengan membawa alat-alat penyiksa. Mereka duduk jauh dari orang kafir, jauh dari orang munafik atau orang-orang yang celaka itu sampai malaikat maut datang. Ketika malaikat maut mendatangi orang kafir, munafik, dan orang yang celaka yang akan mati itu, dia berdiri di hadapannya dengan bentuk dan rupa yang sangat menakutkan. Orang yang hendak mati itu berkata, "Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan?" Malaikat maut itu menjawab, "Aku adalah malaikat maut yang akan mengeluarkanmu dari dunia ini. Aku akan menjadikan yatim anak-anakmu. Aku akan menjadikan janda istrimu. Dan aku akan membuat harta bendamu dibagi-bagikan kepada ahli warisnya. Yang tidak kamu sukai ketika kamu hidup, sesungguhnya kamu tidak mau melakukan kebaikan untukmu dan untuk akhiratmu. Hari ini aku datang untuk mencabut nyawamu." Ketika orang yang hendak mati itu mendengar jawaban tersebut, ia memalingkan wajahnya ke tembok, tapi ia masih bisa melihat malaikat maut itu di hadapannya. Dia lalu menghadap ke arah lain, dan di situ pula sosok malaikat maut berdiri tegak dan terlihat olehnya. Malaikat maut berkata, "Tidaklah engkau mengetahui bahwa aku adalah malaikat maut yang telah mencabut nyawa kedua orang tuamu, sedangkan kamu hanya menyaksikan saja, tidak mampu berbuat apapun. Hari ini aku akan mencabut nyawa anak-anakmu, sanak familimu, serta teman-temanmu, agar mereka bisa mengambil pelajaran darimu pada hari ini. Aku adalah malaikat maut yang sejak berabad-abad membinasakan orang-orang yang lebih kuat daripada kamu, lebih kaya daripada kamu, dan lebih banyak anak-anaknya daripada anak-anakmu." Malaikat maut itu lalu bertanya kepada orang-orang yang hendak dicabut nyawanya, "Hai orang-orang yang durhaka, tidakkah engkau malu? Engkau telah berbuat dosa di dunia, dan kamu tidak pernah mengendalikan dirimu dari berbuat maksiat. Kamu tidak pernah membedakan antara yang halal dan yang haram. Kamu menduga bahwa kamu tidak akan pernah meninggalkan dunia. Sesungguhnya aku bebas darimu dan dari perbuatanmu." Orang-orang yang melihat harta kekayaan miliknya menjadi milik orang lain,
Dan harta itu berkata, hai orang-orang yang durhaka, kamu mengumpulkan aku dengan cara yang tidak benar, dan kamu tidak mau membelanjakan aku ke jalan yang baik, dan tidak mau memberikan kepada orang-orang yang fakir dan miskin. Inilah yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak ada guna harta maupun anak kecuali orang-orang yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati yang selamat. Orang-orang itu lalu berkata sebagaimana yang telah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah diabadikan dalam Al-Quran, kalamullah, Rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Wahai Tuhanku, kembalikanlah aku supaya aku bisa berbuat amal soleh yang pernah aku tinggalkan. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, idza ja'a ajaluhum fala yastakhiruna sa'ah wala yastaqdimun. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya sesaat pun dan tidak dapat mempercepatnya. Malaikat maut itu lalu mencabut nyawanya. Apabila dia beriman, maka dia akan bahagia. Dan apabila dia kafir, maka dia akan celaka. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sekali-kali kamu jangan curang, karena sesungguhnya catatan orang yang durhaka itu tersimpan dalam sijjin. Subhanallah. Lalu bagaimana cara malaikat Israel mencabut nyawa seorang hamba? Disebutkan dalam kitab As-Suluh dari Mutqatil bin Sulaiman. Sesungguhnya malaikat maut itu memiliki ranjang di langit ketujuh. Menurut pendapat lain, langit keempat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari cahaya dan memiliki 70.000 tiang. Dia memiliki 4.000 sayap dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan mata dan lisan. Setiap makhluk tanpa terkecuali, baik dari golongan manusia, golongan binatang, atau setiap yang bernyawa itu berada di depannya. Dia memiliki banyak wajah, banyak mata, banyak tangan, dan telinga di tubuhnya yang jumlahnya menurut banyaknya makhluk yang bernyawa. Dia mencabut nyawa dengan tangan itu dan melihat dengan mata itu setiap malaikat yang di hadapannya. Oleh sebab itu, dia bisa mencabut nyawa makhluk di berbagai tempat. Ketika seorang makhluk telah meninggal dunia, maka gambar wajah makhluk tersebut hilang dari pandangan malaikat maut. Menurut suatu riwayat, malaikat maut itu memiliki 4 wajah. 1 wajah di depan, 1 wajah di kepala, 1 wajah di punggung, dan 1 lagi di bawah telapak kakinya. Apabila dia mencabut ruh para nabi dan rasul, maka dari wajah yang di atas kepalanya
mencabut nyawa orang-orang mukmin dari wajah yang bagian depan, ketika mencabut nyawa orang-orang kafir dari wajah yang di punggung, dan ketika mencabut nyawa para jin dari wajah yang ada di bawah telapak kakinya. Salah satu kaki malaikat maut itu, salah satunya berada di jembatan neraka jahanam, dan satu lagi kakinya berada di salah satu ranjang di surga. Menurut suatu riwayat, jasad malaikat maut ini sangat besar. Andai kata seluruh air dan laut dan sungai dituangkan di atas kepalanya, maka tak akan ada setetes pun air yang jatuh ke bumi. Dalam suatu riwayat lagi disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dunia seluruhnya di hadapan malaikat maut hanyalah ciptaan seperti meja makan yang diletakkan di hadapan seseorang. Tentu saja dia bisa makan apa saja yang ada di situ dengan sesuka hatinya. Begitu pula hanya malaikat maut dalam menghadap semua makhluk ini, membolak-balik dunia sebagaimana manusia membolak-balik uang logam di telapak tangannya. Konon malaikat maut ini tidak turun kecuali hanya mencabut ruh para nabi dan para rasul. Malaikat maut ini mempunyai wakil, mempunyai khalifah dalam mencabut nyawa binatang, serigala, dan ternak. Dikatakan dalam suatu riwayat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila hendak membinasakan makhluknya, maka dia melenyapkan semua mata yang ada di diri malaikat maut, dan tinggallah 8 makhluk, yaitu Israfil, Mikail, Jibril, Israel, dan 4 malaikat pemikul arsy. Cara malaikat maut mengetahui ajal. Adapun untuk mengetahui akhir ajal makhluk, maka malaikat maut ini selalu mendapatkan naskah kematian atau kesakitan seseorang hamba secara tiba-tiba. Ketika itu malaikat maut berkata, "Wahai, aku harus mencabut nyawanya, dan dalam keadaan seperti apa aku harus mencabutnya?" Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai malaikat maut, masalah ini adalah masalah gaibku. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali aku. Tetapi aku memberitahukan kepadamu waktu datangnya, dan aku akan memberikan tanda-tandanya kepadamu yang dapat kau jadikan pegangan, yaitu malaikat yang bertugas mengurus nafas-nafas akan datang kepadamu, bahwa nafas fulan bin fulan akan berakhir. Malaikat yang bertugas mengurus rezeki dan amal akan datang kepadamu, bahwa rezeki fulan bin fulan sudah habis jatahnya. Apabila orang atau fulan yang diberitahukan akan berakhir ajalnya itu termasuk orang yang baik, maka namanya yang putih memancar, maka namanya yang tercatat dalam lembaran malaikat maut itu tampak jelas cahaya putih memancar. Apabila orang tersebut termasuk orang yang jelek,
maka namanya tampak hitam kelam. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Malaikat itu tidak mengetahui secara pasti kecuali ada sebuah daun pohon di bawah arsy jatuh padanya. Dalam daun tersebut terdapat tulisan nama orang yang telah tiba ajalnya. Saat itulah malaikat maut mencabut nyawa orang tersebut. Ka'ab al-Akbar meriwayatkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan sebuah pohon di bawah arsy yang jumlah daunnya sebanyak makhluk hidup. Apabila ajal seseorang makhluk berakhir kurang 40 hari, maka daun atas nama hamba tersebut jatuh di tempat malaikat maut. Dengan itu, dia mengetahui bahwa dia diperintah mencabut nyawa hamba tersebut. Sudah itu para malaikat di langit menganggapnya sebagai hamba yang telah mati. Hamba tersebut akan hidup di bumi tidak lebih kurang dari 40 hari. Ada suatu riwayat menyebutkan bahwa malaikat Mikail turun pada malaikat maut dengan membawa lembaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di dalam lembaran itu tertulis nama hamba yang akan dicabut nyawanya, tempat pencabutan nyawa, dan sebab pencabutan nyawanya. Sedangkan cara malaikat maut mengetahui baik buruk orang yang hendak dicabut nyawanya. Imam Abu Lais meriwayatkan, malaikat maut itu mengetahui orang yang dicabut nyawanya, termasuk orang celaka atau orang yang baik, karena ada dua tetesan yang jatuh dari bawah arsy. Pada nama pemiliknya, salah satu tetesan itu berwarna hijau dan satu tetesan lagi berwarna putih. Apabila tetesan yang berwarna hijau itu jatuh pada suatu nama orang, maka malaikat maut tahu bahwa orang itu celaka. Dan apabila nama tersebut terkena tetesan yang berwarna putih, maka dia tahu bahwa orang yang hendak dicabut nyawanya itu adalah orang yang baik. Tempat kematian seorang hamba. Tempat kematian seorang hamba. Disebutkan dalam suatu riwayat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan seorang malaikat yang bertugas mengurus setiap bayi yang lahir, yang disebut malaikat Al-Arham. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan anak, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Al-Arham memasukkan ke dalam ruh, memasukkan ke dalam nutfah di dalam rahim sang ibu sebuah tanah bumi tempat dia bakal meninggal. Setelah lahir, dia akan berkeliling kemana saja dia mau. Kemudian pada akhirnya dia kembali ke tempat pengambilan tanah bumi yang dimasukkan ke dalam nutfah tersebut. Lalu dia mati di tempat itu. Hal inilah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qul
Lau kuntum fi buyutikum labarzal ladzina kutiba alaihimul qatlu illa madhaji'ihim. Ketahuilah, sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu keluar juga di tempat mereka terbunuh. Sekian dan demikian, mudah-mudahan membawa kemaslahatan mengenai tentang kisah, cerita, kejadian atau tugas para malaikat-malaikat yang terdekat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini semua menjadi pelajaran bagi kita semua dan bermanfaat, menjadi pelajaran bagi kita semua, semakin beriman dan semakin takut kepada Allah akan siksaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Afu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.